Oke, baik. Kita Ya, langsung mulai aja, Bu Yanti. baik. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung dengan kami. Terima kasih Pak Mumu, Bu Mutia, Pak Reza, Bu Lilin, Bu Rusyanun, Bu Selvi, Bu Tin, Bu Ripah, Bu Yatirani yang masih bergabung dengan kita bersama. Di sesi kedua, kita akan membahas masalah bahasa tubuh yang nanti dalam bahasa Inggris akan disampaikan oleh Ibu Ama. Beliau adalah nama lengkapnya Ibu Miftahul Rahmah Hamzah, Magister Hukum. Beliau adalah dosen dari Makassar. Juga host tadi adalah Ibu Ruli. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari Penabur. Dan saya sendiri, Bu Yamti, selaku moderator dari SMK 51 Jakarta. Di sesi kedua ini akan disampaikan berkaitan dengan bahasa tubuh yang di sini akan dibahas oleh Ibu Ama. Untuk itu kepada Ibu Ama kami persilahkan, namun sebelumnya mohon izin di dalam sesi kedua tentu Bapak Ibu peserta mohon dimatikan di mute dulu ketika menyampaikan paparan. Setelah itu akan saya buka sesi pertanyaan, baru bisa lewat chat ataupun langsung ya. Untuk itu waktu kurang lebih 40 menit ke depan, Bu Ama akan memaparkan tentang pentingnya bahasa tubuh untuk keberhasilan komunikasi ya. Kepada Bu Ama, kami persilakan Bu. Ama, halo. Bu Ama bisa bersambung? Iya, halo Ibu. Iya, halo Ibu. Iya, halo Ibu. Halo Ibu. Udah kedengaran suara saya, Bu? Iya, ayo. Kedengaran Bu Ama, dipersilahkan. Kedengaran, Bu? Kedengaran. Halo. Iya, halo. Oke. Materinya udah iya, Bu. Materi kelihatan, Bu? Materinya udah di-sharing ya, Bu. Udah kelihatan materinya, Bu? Kelihatan, Bu? Jelas? Iya, kelihatan. Iya, Bu, iya. Bentar. Tunggu sebentar, Bu ya. Nggak mau ini materinya, bentar. Kesalahan mungkin jaringannya kurang bagus, Bapak Ibu mohon dimaafkan. Baik, hari ini saya akan membawakan materi mengenai body language in daily communication, jadi bahasa tubuh dalam komunikasi sehari-hari. Nah, sebelumnya kita tahu apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah proses atau aktivitas penyampaian pesan, ide, informasi, atau pikiran. Pesan tersebut disampaikan dalam dua bentuk. Dalam bentuk verbal dan non verbal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan verbal communication atau komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah bentuk kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Nah, berbeda halnya dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tidak dengan berbicara, melainkan dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, vokal, sentuhan, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.
komunikasi verbal menyatakan memiliki perbedaan. Menurut Anderson, komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur. Jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten, maka orang kebanyakan akan mempercayai perilaku nonverbalnya. Nah, di sini kita bisa lihat tipe komunikasi verbal, vokal dan non-vokal terbagi dua. Verbal ada disebut dengan bahasa lisan, orally, dan bahasa tulisan atau written. Nah, sedangkan nonverbal itu vokalnya dia terbagi antara nada suara, desah, jeritan atau kualitas vokal. Dan non-vokalnya adalah isyarat atau gesture, gerakan atau movement, penampilan atau appearance, dan ekspresi wajah atau facial expression. Jadi, terkadang saat kita menyampaikan sesuatu secara verbal, isyarat tubuh kita atau bahasa tubuh kita justru memberikan berbicara yang lain. Misalnya, saat kita sedang memuji seseorang, wah, kamu bagus sekali bisa melakukan hal itu. Tapi nada secara verbally, pujian kita terdengar, perkataan kita terdengar seperti pujian. Tapi jika dikatakan dengan nada suara yang agak ditekan, bisa jadi itu mengisyaratkan sebuah kejengkelan. Misalnya, wah, bagus sekali kamu bisa melakukan kegiatan itu, seperti itu. Nah, dari komunikasi verbal mulai dan berhenti secara bergantian. Saat seseorang mulai berbicara pada suatu saat dan berhenti pada saat yang lain. Komunikasi nonverbal cenderung mengalir terus. Sebelum kita berbicara, ekspresi wajah dan postur sudah bisa mengungkapkan perasaan kita. Saat kita bicara, gerakan tubuh kita akan mengkomunikasikan apa yang kita katakan. Dan setelah kita berbicara pun, postur tubuh kita bisa berubah. Berbeda hanya saat kita berbicara verbally. Komunikasi nonverbal hampir selalu menyertai komunikasi verbal. Oke, next. Porsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menempati porsi penting dalam komunikasi. Secara umum, 65% komunikasi yang kita lakukan adalah nonverbal, sisanya 35% verbal. Melakukan komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai sesuatu. Apakah itu tentang berbagai macam perasaan orang, baik itu rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita akan mengangguk. Unsur komunikasi. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena hal itu terjadi secara spontan, tidak dibuat-buat. Berbeda halnya saat kita berbicara secara verbal. Biasanya saat kita berbicara verbal, kita akan mengkonsep dulu apa yang akan kita katakan. Nah, sementara nonverbal atau bahasa tubuh kita akan terjadi atau bergerak secara spontan. Komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi nonverbal. Nah, menurut studi Albert Mahrabain 1971, beliau menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari bahasa tubuh. Nah, jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal. Setelah kita tahu bahwa salah satu yang melalui studi Mahrabain, bahasa tubuh memiliki peranan paling besar, yaitu 55% dalam unsur komunikasi non-verbal. Nah, sekarang apa pengertian bahasa tubuh tersebut? Bahasa tubuh adalah salah satu bentuk komunikasi non-verbal. Dalam komunikasi non-verbal, kinesis atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya, saat kita mengangguk,
untuk mengatakan iya. Atau misalnya untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu atau untuk menunjukkan perasaan. Misalnya saat kita sedang marah, kita akan memukul meja untuk menunjukkan kemarahan. Nah, biasanya isyarat nonverbal ini lebih jujur daripada kata-kata yang keluar dari mulut manusia. Bahasa tubuh Anda akan mengirimkan sinyal kepada pikiran bawah sadar lawan bicara Anda. Lewat bahasa tubuh, tabir perasaan lawan bicara akan tersibak. Oleh karena itu, kemampuan menginterpretasi bahasa tubuh menjadi penting untuk dikuasai, baik dalam hubungan relasi personal maupun bisnis. Kemudian, kenapa kita harus memahami bahasa tubuh? Nah, seringkali orang memandang bahwa mempelajari lawan bicara hanya cukup dari cara mereka bertutur kata. Orang yang pandai berbicara dan mengumbar janji lebih dianggap telah mumpuni terhadap segala hal. Padahal, pendapat ini perlu dipertanyakan keabsahannya, karena ada cara lain yang lebih tepat mewakili pribadi seseorang, yaitu komunikasi non-verbal. Sebenarnya, setiap hari kita sudah terbiasa menggunakan bahasa tanpa ucapan. Orang-orang mengenalnya sebagai bahasa tubuh atau body language. Nah, contoh kasusnya, di tempat kerja, kita sering mengamati rekan kerja yang acuh tak acuh saat diajak berbicara. Spontan atau kadang-kadang spontan mengalihkan topik pembicaraan ataupun tanda kegeraman dari raut wajahnya. Dari situ, kita bisa mencoba mengerjakan pertanyaan, kenapa dia bersikap demikian setelah kita melihat bahasa tubuhnya. Sehingga kita bisa menghasilkan jawaban, oh sepertinya saya harus melakukan ini deh saat dia bersikap seperti itu. Nah, dengan mengetahui apa arti bahasa tubuh, kita dapat mengetahui apakah seseorang jujur, berbohong, atau merasa bahagia, sedih, takut, terkejut, merasa marah, jijik, atau penuh penghinaan terhadap sesuatu. Semakin kita tahu tentang gerakan seseorang melalui bahasa tubuhnya, semakin kita memahami perasaan batin orang tersebut. Sehingga kita bisa tahu bagaimana harus bereaksi terhadap orang tersebut. Sehingga meminimalisir yang namanya miskomunikasi atau misunderstanding dalam komunikasi. Okay. Next. Mengapa manfaat memahami bahasa tubuh? Ada dua manfaat yang diberikan kepada lawan bicara dan kepada diri kita sendiri. Saat mengamati bahasa tubuh dari lawan bicara misalnya, manfaatnya adalah kita dapat mengerti apa yang tidak dikatakan dan apa yang ada di pikiran lawan bicara, karena bahasa tubuhnya akan menjelaskan apa yang berusaha dia sembunyikan atau apa yang berusaha dia sampaikan. Dan yang kedua, kita dengan bahasa tubuh kita bisa mengenali tanda kebohongan, tanda kebosanan dan lain-lain. Dan yang kedua, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Misalnya, dengan memahami bahasa tubuh, kita bisa membangun hubungan dengan lebih cepat. Kita tahu bagaimana caranya bersikap terhadap lawan bicara sehingga lawan bicara kita bisa menangkap bahasa tubuh yang positif dari kita sehingga bisa menjalin hubungan yang lebih cepat. Terus yang kedua, memperkuat pengaruh komunikasi, dan yang terakhir adalah menghindari kesalahpahaman dan misinformasi. Oke, next, fungsi bahasa tubuh. Menurut ML Knapp, dalam Nonverbal Communication in Human Interaction, menyebutkan fungsi bahasa tubuh atau pesan nonverbal itu ada 5. Yang pertama, repetisi. Repetisi itu mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Contohnya, menggeleng kepala setelah mengatakan tidak. Dan kedua adalah substitusi, menggantikan lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala. Terus ketiga, diksi.
kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Contohnya, saat seorang suami mengatakan bagus ketika dimintai komentar istrinya mengenai baju yang baru dibelinya sambil matanya terus terpaku pada koran yang sedang dibacanya. Jadi terjadi kontradiksi. Dia mengatakan bagus pada sesuatu yang tidak dia lihat karena fokusnya terpaku pada koran yang sedang dibacanya. Jadi terjadi kontradiksi antara apa yang dikatakannya dan apa yang sedang dilakukannya. Seperti itu. Nah, pelengkap. Pelengkap di sini adalah melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal. Contohnya, saat kita sedang kesakitan, kita akan meringis. Aduh, seperti itu. Atau saat kaget, kita akan menganga, menunjukkan ekspresi kaget. Nah, terus yang terakhir, aksentuasi, menegaskan pesan nonverbal. Misalnya, memukul lemari atau menendang benda saat kita sedang kesal. Atau biasanya di lingkungan kita, saat misalnya saya, pengalamannya kemarin, aksentuasi itu saat siswa memberikan kode kepada dosennya bahwa jamnya kita sudah selesai dan saatnya untuk pulang adalah mereka mengepak barang-barangnya. Nah, itu memberikan tanda bahwa oke, time is up dan waktunya udah pulang, Bu. Seperti itu. Oke, next, jenis-jenis bahasa tubuh. Jenis bahasa tubuh ada 5. Yang pertama itu emblem atau simbol. Gerakan yang memberi fungsi yang sama dengan sebuah kata itu disebut emblem. Misalnya, sinyal yang berarti oke. Contoh gambarnya seperti ini, atau gerakan tangan yang saat menumpang. Namun, perlu diketahui bahwa beberapa lambang diakui secara internasional. Tapi ada juga yang ditafsirkan dalam konteks sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Nah, yang kedua adalah ilustrator. Gerakan yang menyertai kata-kata untuk menggambarkan pesan verbal dikenal sebagai ilustrator. Misalnya, saat kita menganggukkan kepala ke arah tertentu ketika kita mengatakan di sana, ada di sana. Gitu. Yang ketiga adalah regulator. Regulator adalah gerakan yang digunakan untuk memberikan umpan balik saat bercakap-cakap. Itulah yang disebut sebagai regulator. Misalnya, regulator termasuk anggukan kepala atau bunyi pendek seperti atau dan ekspresi minat atau kebosanan. Regulator memungkinkan orang lain untuk menyesuaikan isi pembicaraannya untuk mencerminkan tingkat minat atau kesepakatan. Jadi dari regulator ini kita bisa lihat umpan balik dari lawan bicara kita. Oke, yang keempat, adaptor. Adaptor merupakan gerakan anggota tubuh yang bersifat spesifik. Gerakan ini berfungsi menyebarkan atau membagi ketegangan anggota tubuh. Ada beberapa jenis adaptor, yaitu self-adaptor, misalnya menggaruk kepala untuk menunjukkan kita sedang kebingungan. Atau terus yang kedua, alter adaptor, gerakan adaptor yang diarahkan kepada orang lain. Misalnya, kita mengusap-usap kepala orang lain sebagai tanda kasih sayang. Dan yang ketiga adalah objek adaptor, merupakan gerakan adaptor yang diarahkan kepada objek tertentu. 3 kegunaan bahasa tubuh. Yang pertama, kegunaannya untuk memperkuat pembicaraan. Isyarat tangan sangat sering digunakan secara tidak sadar oleh pembicara untuk memperkuat hal-hal yang penting diutarakan. Misalnya mencerminkan keinginan pembicara agar apa yang dikatakannya diterima oleh pendengar. Contohnya, jari telunjuk atau mengepalkan tangan dan mengangkat bahu. Terus yang kedua, sebagai cerminan perasaan. Ada sinyal-sinyal perasaan yang dibuat secara sadar dan ada yang secara tidak sadar. Yang ketiga itu sebagai ganti bicara, menyampaikan apa yang tidak dikatakan pesan verbal. Misalnya, menyatakan persetujuan dengan mengacungkan ibu jari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami bahasa tubuh adalah bagian-bagian tubuh yang harus diperhatikan, seperti kepala dan wajah serta bagian-bagiannya, dan tubuh bagian bawah dan anggotanya seperti tangan dan kaki. Terus setelah itu, perhatikan juga perubahan mimik atau ekspresi wajah lawan bicara kita.
Nah, kemudian ketiga, perhatikan gerakan tangan dan kakinya, gerakan arah dan posisi tubuhnya saat berbicara, menghadap kemana dan seperti apa, dan juga terakhir adalah area atau wilayah di dalam dan di luar tubuh. It means seberapa dekat dia berbicara dengan kita. Penggunaan bahasa tubuh ada 6. Yang pertama itu kontak mata, kemudian ekspresi wajah, terus penggunaan kepala, lalu gesture, lalu posture, dan terakhir adalah pengaturan zona. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kontak mata. Kontak mata memiliki peran yang besar dalam berkomunikasi. Ada aturan-aturan yang berlaku tentang apa yang kita lihat, di mana kita boleh memandang orang dan untuk berapa lama. Kontak mata dapat berlangsung lama atau berlangsung singkat, dapat juga bersifat langsung atau tidak langsung, dan terputus-putus atau terus-menerus. Nah, penggunaan kontak mata secara umum dapat dimasukkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama adalah untuk mencari informasi, kedua untuk menunjukkan perhatian dan ketertarikan kepada lawan bicara, kemudian mengajak dan mengendalikan interaksi, lalu mengancam, mendominasi atau mempengaruhi orang lain, dan kemudian memberikan umpan balik pada saat berbicara, dan terakhir adalah untuk mengemukakan sikap. Nah, bentuk-bentuk kontak mata, terlalu sering kontak mata dengan lawan bicara, hal itu dapat mengganggu ketenangan orang lain atau mengganggu ketenangan lawan bicara kita. Komunikasi berlebihan, kurang respek dan merasa dan bisa menjadi ancaman terhadap lawan bicara. Nah, kalau terjadi sebaliknya, terlalu sedikit kontak mata bisa berarti bahwa tidak memberikan perhatian terhadap apa yang dibicarakan, atau bisa juga berindikasi bahwa tidak sopan atau kita orang yang pemalu sehingga sedikit memberikan kontak mata terhadap lawan bicara. Nah, yang terakhir adalah memalingkan kontak mata dengan menatap ke arah bawah. Biasanya itu dapat berarti kita tunduk atau pasrah. Oke, next. Ekspresi wajah. Merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara, bahkan sebelum ia berbicara hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Sebagai contoh, satu senyuman atau ekspresi cemberut saja sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara, bahkan sebelum dia mengatakan sesuatu. Nah, pada umumnya ada 7 ekspresi wajah yang berhubungan dengan emosi wajah secara universal, yaitu senang, sedih, terkejut, jijik, takut, dan marah. Misalnya saat senang, kerutan di sekitar mata, akan ada kerutan di sekitar mata, kemudian pipi naik, menekan, dan gerakan pada otot sekitar mata, menunjukkan ekspresi sedang senang. Seperti ini contoh-contohnya. Oke, next, penggunaan kepala. Nah, jika gerakan digunakan secara tepat, maka akan membantu berkomunikasi secara lebih mudah. Gerakan kepala saat berbicara berbeda dengan saat kita sedang mendengarkan. Gerakan kepala berfungsi untuk menunjukkan sikap, menunjukkan arah, dan menegaskan pembicaraan. Contohnya, gerakan kepala mengangguk itu dapat berarti persetujuan, atau memberikan izin, atau berarti penerimaan. Nah, posisi kepala head up itu menandakan superior atau tidak takut, berani, dan arogan. Nah, kemudian the head tilt atau submission terlihat lebih kecil, tidak mengancam, membuat orang percaya, dilakukan oleh perempuan untuk menarik perhatian laki-laki. Kemudian head down dapat berarti negatif, judgmental, atau agresif. Nah, yang terakhir adalah head up, melindungi tubuh, berusaha terlihat kecil dan tidak signifikan. Nah, kemudian masuk ke gesture atau isyarat tubuh. Gesture merupakan bentuk perilaku nonverbal pada gerakan tangan, bahu, jari-jari. Kita sering menggunakan gerakan anggota tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Ketika Anda berkata, pohon itu tinggi, atau rumahnya dekat,
maka Anda pasti menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Pada saat Anda mengatakan letakkan barang itu, atau lihat mata saya, lihat pada saya, maka yang bergerak adalah telunjuk yang menunjukkan arah. Ternyata manusia mempunyai banyak cara dan bervariasi dalam menggerakkan tubuh dan anggota tubuhnya ketika mereka sedang berbicara. Bahkan mereka yang cacat bahkan berkomunikasi hanya dengan tangan saja. Nah, contoh-contoh gesture seperti ini. Saat orang duduk dan menopang dagu bisa berarti menandakan bahwa itu adalah gesture kebosanan. Atau saat dia sedang menunjuk pelipisnya, dia sedang mengevaluasi, gesture mengevaluasi. Saat berjabat tangan pun bisa menandakan sesuatu. Saat berjabat tangan biasa yang erat merupakan jabat tangan yang paling dapat diterima untuk bisnis. Nah, sebaliknya jika berjabat tangan yang didominasi, jabat tangan yang dominan digunakan untuk mencoba mengendalikan orang lain. Seperti ini contohnya. Atau saat kita stapling hand seperti ini. Gerakan ini kita berarti mempunyai kepercayaan diri yang kuat, kita sangat pede, atau memperlihatkan argumentasi dan keyakinan semakin tinggi. Atau misalnya gesture saat menolak pinggang. Menolak pinggang di sini bisa berarti mengukur atau menilai orang lain, atau posisif bisa berarti posisi sikap agresif. Terus next, hands and head. Dengan pose seperti ini, gesture seperti ini bisa berarti bahwa kita orang yang santai. Next, posture. Posture dapat mencerminkan emosi, sikap, dan niat. Penelitian telah mengidentifikasi berbagai sinyal postural dan artinya sebagai berikut. Postur terbuka dan tertutup. Dua bentuk postur telah diidentifikasi, terbuka dan tertutup, yang mungkin mencerminkan tingkat kepercayaan, status, atau penerimaan seseorang terhadap orang lain. Seseorang yang duduk dalam posisi tertutup, mungkin tangannya dilipat, disilangkan, atau diposisikan sedikit miring dari orang yang berinteraksi dengannya. Nah, posisi terbuka, Anda mungkin berharap melihat seseorang yang langsung menghadap Anda dengan tangan terpisah di lengan kursi. Postur terbuka dapat digunakan untuk mengkomunikasikan keterbukaan atau minat seseorang dan kesiapan untuk mendengar. Sedangkan postur tertutup mungkin mengisyaratkan ketidaknyamanan atau ketidaktertarikan. Oke. Yang terakhir adalah pengaturan zona. Ada 4 zona. Yang pertama adalah zona dekat dan zona jauh, terbagi 2, zona dekat, zona jauh. Yang pertama zona dekat, ada yang dinamakan dengan zona intim, yaitu 15 sampai 45 cm. Ini adalah zona yang hanya mereka dekat secara yang boleh memasukinya. Misalnya orang tua, pasangan, kerabat dekat, anak, sahabat, atau saudara. Karena dan nuklis ini zona yang berjarak 15 cm dari tubuh bisa dimasuki hanya selama melakukan kontak fisik. Dan ini disebut zona yang sangat intim. Nah, kemudian zona dekat selanjutnya adalah zona pribadi. Zona ini adalah jarak orang lain yang biasa dilakukan saat mengobrol atau bercakap-cakap dengan sahabat. Cara perlahan di dalam ruangan atau saat suara berisik di sekitar, acara sosial atau ramah-tamah. Zona dekat. Nah, kemudian ada zona jauh. Zona jauh juga terbagi 2, yaitu zona sosial yang berjarak 1,22 meter sampai 3,6 meter. Jarak berdiri dengan orang asing dari kita. Contohnya, saat berbicara dengan tukang pos atau pelayan toko atau pegawai baru. Selain itu, zona ini berlaku saat berdiskusi bisnis formal atau diskusi dengan rekan-rekan di tempat kerja. Kemudian, zona jauh selanjutnya adalah zona umum, lebih dari 3,6 meter. Zona berbicara pada sekelompok orang, inilah jarak yang paling nyaman bagi kita untuk berdiri. Zona ini berlaku pula saat berbicara dengan volume suara keras, namun tidak berteriak.
Nah, zona ini zona lebih dari ini adalah zona berbicara di depan umum atau public speaking, misalnya berpidato. Nah, ini contoh-contoh beberapa bahasa tubuh dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, apabila sedang berbicara dengan seseorang dan lawan berbicara kita tampak melakukan hal-hal seperti berikut. Misalnya, kita berbicara dan tidak berani bertatapan mata. Biasanya setelah terjadi kontak mata sebentar, langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Nah, pada dasar ini dapat mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya dia tidak mau diketahui maksud hatinya yang sesungguhnya, atau kemungkinan ada juga rahasia yang sedang disembunyikannya. Atau misalnya berbicara sambil memegang-megang ujung hidung atau daun telinga dan biasanya tidak berani menatap mata kita, kemungkinan besar orang itu sedang berbohong. Atau misalnya berbicara sambil melihat ke sekeliling. Artinya dia mencari seseorang atau sedang mencari perhatian orang-orang di sekitarnya. Itu contoh bahasa tubuh dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kemudian bahasa tubuh saat sedang berkumpul dan mengobrol dengan beberapa orang. Misalnya, apabila selama pembicaraan Anda jarang ditoleh dan disapa, itu berarti Anda tidak diharapkan ikut di dalam pembicaraan itu, atau pendapat Anda tidak dibutuhkan oleh mereka. Atau misalnya, ada situasi di mana pembicaraan Anda disela dan dipotong, lalu teman-teman Anda berbicara sesama mereka saja. Itu menandakan bahwa Anda sudah seharusnya pergi, karena kehadiran Anda tidak benar-benar diharapkan dalam lingkungan itu. Lalu kemudian bahasa tubuh pria dan wanita. Pria dan wanita menunjukkan bahasa tubuh yang berbeda. Misalnya, apabila Anda seorang pria dan di depan Anda ada seorang wanita yang belum dikenal. Ketika perempuan atau wanita itu sering melihat ke arah Anda, itu dapat berarti bahwa dia berminat terhadap Anda, dia tertarik kepada Anda. Atau misalnya dia menghadapkan duduknya ke arah Anda. Itu dapat berarti dia benar-benar menunjukkan minatnya kepada Anda. Atau dia tersenyum terlebih dahulu, perempuan ini tersenyum terlebih dahulu kepada Anda. Itu berarti dia berharap disapa oleh Anda. Nah, berbeda halnya ketika perempuan bertemu atau ada pria atau ada depannya yang belum dikenalnya. Jika laki-laki atau pria tersebut tersenyum kepada Anda sesuai, itu bisa berarti Anda sesuai dengan seleranya. Atau bahasa tubuh kedua adalah dia menggaruk-garuk lehernya dan menatap ke atas maupun ke kanan dan ke kiri. Itu bisa berarti bahwa si laki-laki ini dia sedang gugup dan salah tingkah. Atau ekspresi dan bahasa tubuh yang terakhir adalah dia memalingkan wajah ke arah lain, tapi sering melirik ke Anda. Ini dapat berarti bahwa dia tidak berani mendekati Anda, atau ada pria di samping Anda yang diduganya adalah pasangan Anda. Nah, kemudian yang kedua, kecil banget ya ini. Saat seorang pria atau seorang wanita berbicara dengan seorang wanita, ketika perempuan mendengarkan sambil menatap Anda dengan mulut yang agak terbuka dan membasahi bibirnya dengan lidah, hal itu dapat berarti perempuan tersebut akan bersedia bila dicium. Nah, jika perempuan apabila Anda mendekati perempuan itu dan dia mengambil sedikit langkah mundur, hal itu dapat berarti dia menunjukkan sikap defensif. Jadi Anda harus berhati-hati dan jangan keliru seorang pria. Ketika pria memasukkan salah satu atau kedua tangannya ke dalam saku celananya, hal itu dapat berarti bahwa si pria merasa lebih berkuasa daripada Anda. Atau misalnya si pria melihat ke arah
Atau misalnya saat si pria mendengarkan Anda berbicara dengan salah satu atau kedua telapak tangannya menopang pipinya, hal itu dapat berarti si pria merasa bosan dengan pembicaraan atau bosan dengan duduk-duduk saja atau sedang mengantuk. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, bahasa tubuh saat sedang berada dalam situasi jual beli. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih yang sering berinteraksi dengan penjual, tawar-menawar misalnya. Penjual yang mengambil untung sangat besar dari Anda biasanya tidak berani menatap mata Anda saat tawar-menawar. Atau mereka saling mencuri-curi pandang dengan temannya sesama pedagang, dan ketika Anda sedang mempertimbangkan harga yang ditawarkannya, dia kemudian pergi menjauh dan pura-pura sibuk, lalu melirik Anda sambil berharap Anda menerima tawaran tersebut. Nah, kemudian bahasa penjual yang kedua adalah ini. Penjual yang berbohong tentang keaslian suatu barang biasanya tidak berani menatap Anda saat tawar-menawar dan terkesan tidak mau banyak bicara untuk menjelaskan spesifikasi barang tersebut dan tidak mau berlama-lama dalam tawar-menawar. Itu bahasa tubuh dari penjual. Nah, sekarang bahasa tubuh dari pembeli. Jika pembeli yang memegang-megang banyak barang, artinya dia tidak benar-benar berniat membelinya satupun. Jadi hanya dipegang-pegang tapi tidak berniat untuk dibeli. Namun, jika pembeli yang memegang satu macam barang dan dengan serius menanyakannya kepada Anda sebagai penjual, maka dia benar-benar berniat membelinya. Yang ketiga, pembeli yang kehilangan senyumnya setelah Anda memberitahukan harganya, itu dapat berarti dia sedang mempertimbangkan untuk menawar harganya atau tidak jadi membelinya. Nah, terakhir, pembeli yang pergi menjauh, dapat matanya masih melirik barang yang tidak jadi dibelinya, artinya dia benar-benar berminat terhadap barang tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah makna bahasa tubuh di berbagai negara. Misalnya berjabat tangan. Budaya Barat umumnya melihat jabat tangan yang kuat sebagai otoritas dan kepercayaan diri. Namun di bagian Eropa, jabat tangan yang singkat adalah norma yang berlaku. Sedangkan di Eropa Selatan, Amerika Tengah, dan Selatan, jabat tangan harusnya lebih lama dan lebih hangat dengan tangan kiri menyentuh tangan yang sedang berjabat atau sikut. Tapi, jabat tangan harus berhati-hati saat berada di Turki. Jabat tangan yang tegas dimaknai sebagai sikap yang kasar dan agresif. Namun di beberapa negara Afrika berbeda lagi. Standar jabat tangan yang berlaku adalah jabat tangan yang lemah. Nah, kemudian di negara-negara Islam, laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan perempuan di luar keluarganya atau yang bukan muhrimnya. Kemudian makna bahasa tubuh di berbagai negara berikutnya adalah gerakan tangan. Gerakan tangan yang mengatupkan jari telunjuk dan jempol yang biasa digunakan untuk mengungkapkan kata oke memiliki makna memanggil seseorang dengan kasar di negara Yunani, Spanyol, dan Brasil. Sedangkan gerakan tangan ini berarti menghardik laki-laki gay di Turki. Kemudian jempol yang terangkat ke atas memiliki makna kerja bagus di negara Amerika dan Eropa. Tapi di Yunani dan di Timur Tengah, gerakan tersebut dapat berarti bangun sendiri atau milikmu. Kemudian makna bahasa tubuh di berbagai negara selanjutnya adalah kontak mata. Misalnya, sebagian besar negara barat, kontak mata menjadi tanda kepercayaan diri dan perhatian. Jadi, ketika ada seseorang mengalihkan pandangannya saat sedang diajak bicara, gerakan itu menandakan kalau orang tersebut tidak tertarik untuk mengobrol. Namun, di negara Timur Tengah, kontak mata pada sesama jenis cenderung terjadi lebih terus-menerus dan intens daripada di negara barat. Pada beberapa negara tersebut, kontak mata lebih dari Selanjutnya adalah sentuhan atau kontak fisik.
Di Eropa Utara dan Timur dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki budaya non-kontak fisik. Hanya ada sedikit kontak fisik di luar dari jabat tangan dengan orang yang tidak dikenal terlalu dekat. Bahkan tidak sengaja bersentuhan dengan lengan seseorang harus disertai dengan meminta maaf sesudahnya. Sebaliknya, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Selatan memiliki kontak budaya fisik yang tinggi, dan itu termasuk dalam bentuk sosialisasi. Misalnya di Arab, laki-laki saling menggenggam tangan dan mencium satu sama lain saat menyapa, cipika-cipiki. Namun, hal itu tidak dilakukan saat bertemu dengan perempuan. Yang terakhir adalah makna bahasa tubuh di berbagai negara, sikap diam. Diam juga menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat memiliki banyak makna, tergantung pada budaya negaranya. Di budaya Barat, terutama di Amerika Utara dan UK, cenderung melihat diam sebagai sikap penuh masalah. Pada interaksi di kantor, sekolah, atau dengan teman, diam menunjukkan rasa ketidaknyamanan. Sikap ini diyakini sebagai tanda tidak memperhatikan atau tidak tertarik. Sedangkan di budaya lain, diam tidak selalu dianggap negatif. Di Cina misalnya, diam digunakan untuk menunjukkan rasa setuju dan menerima. Di budaya aborigin, sebuah pertanyaan hanya dapat dijawab setelah diam beberapa saat. Dan di Jepang, diam seorang perempuan dianggap sebagai ekspresi feminin. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita mengenai bahasa tubuh dalam komunikasi sehari-hari. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ada yang ingin bertanya dan sharing mengenai bahasa tubuh, body language kita? Halo Ibu Suyanti. Halo. Halo, Bu Suyantinya belum menyalakan mikrofon, Bu. Bu Suyanti mikrofonnya belum Oh dinyalakan. iya, maaf. Ya. Lupa. Ya, terima kasih Bu Ama atas paparan yang panjang lebar luar biasa berkaitan body language and daily communication. Ya, ternyata apa pentingnya bagi kita untuk komunikasi berbagai macam bahasa tubuh yang merupakan keberhasilan komunikasi kita bersama, apalagi kita adalah orang-orang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan benda hidup ya, artinya manusia-manusia yang baik siswa, guru, dan sebagainya ya. Nah, kesempatan yang baik barangkali Bapak Ibu belum pernah membaca, walaupun kita tiap hari sudah menerapkan, cuma kadang tidak tahu ya, tidak paham mana yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu kesempatan terbaik ini, teman-teman silakan Bapak Ibu yang pengen bertanya untuk sesi awal ini, silakan bisa menghidupkan mute-nya, juga bisa menghidupkan videonya. Silakan Bapak Ibu. Namun sebelumnya ada pertanyaan Bu Ama dari Bu Leli Novia. Halo Bu Ama. Ya, Iya, Ibu. Bu Ama. Pertanyaan Bu Leli. Saya sering pegang. Oke ya. Pertanyaan Bu Leli yang di chat. Saya sering pegang Apa barang. pertanyaan Ibu? Pertanyaannya, saya sering pegang barang lebih dari satu. Niatnya beli, tapi uangnya belum cukup. Gimana itu? Halo Ibu. Itu Bu Leli itu. Halo Bu Ama. Apa gimana Bu? Ntar Bu Saya sering pegang barang saat membeli barang ya? lebih dari satu. Iya Bu, Ya. bentar, saya coba lihat dulu Bu. Iya. Oke. Saya sering pegang barang lebih dari satu. Itu niat beli loh, tapi uangnya belum ada. Oh, jadi sering pegang barang tapi duit doang yang belum ada ya Bu.
Gimana Bu Ama? Aduh, halo. Bentar. Halo. Saya nggak jelas. Bentar ya, saya ini dulu. Ya. Oh, ini komen Bu, bukan statement. Bukan pertanyaan. Komen. Jadi Oke, yang tanya, yang tanya berikutnya. itu payment ini. Ya. Wama? Bercandaan Miss Leli, Bu. Berikutnya Bu Ama, halo. Ini Bu Rani pengen bertanya. Bu Rani, halo. Bu Rani? Iya, halo. Bu Rani, halo. Ya, ada pertanyaan yang mau lewat mikrofon Bu Rani. Silakan Bu Rani. Bu Rani, halo. Halo Bu Rani. Halo, Kedengaran suara saya? Pagi. Silakan aja. ya, salam sehat buat kita semuanya. Saya sebenarnya tertarik banget dengan ini karena ini bisa memberi kita ilmu seperti mendapatkan ilmu kejiwaan terhadap seseorang, Ibu. Menurut saya dah. Nah, seperti yang tadi Ibu Amnah ya mengutarakan kegunaan daripada gester ya, apa sih namanya tadi, bahasa ada seperti memperkuat pembicaraan, terus ada lagi cermin perasaan seseorang, lalu kemudian sebagai persetujuan. Nah, yang menjadi kelemahan buat kita mungkin terkadang kita tidak bisa membaca ketika kita berbicara dengan orang di sekeliling kita misalnya, terkadang kita tidak bisa membaca apa yang menjadi pesan dari bahasa tubuh dari seseorang. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang kegunaan dari bahasa tubuh itu sendiri. Terima kasih, itu saja kali Ibu. Baik. Halo Bu Ama. Halo. Halo. Iya, pertanyaan Bu Rani boleh saya ulang? Iya, bagaimana kita bisa mempelajari lebih dalam untuk bahasa tubuh tadi? Karena ini sangat penting menurut beliau. Halo Bu Ama. Halo. Halo. Halo, Bu Ama, kedengaran? Halo. Putus ya? Halo Bu Ama. Putus ya? Halo? Bu Ruli masih suaranya masih terdengar? Kedengaran Bu, suara Ibu kedengaran. Bu Ruli, halo. Halo, saya bisa dengar suara Ibu. Iya, Bu Ama gimana nih, terputus? Oke. Ya, kayaknya harus tunggu sebentar. Kalau Bu Ama terputus gimana? Oh iya, nih putus. Iya. Ya, emang ya soal itu Soal jaringan yang jelas. agak susah di apa? Susah di apa ya? Di Prediksi. beda-beda juga. Jadi kita harus Susah hati-hati. diprediksi. Kalau kita mau Betul.
Ya inilah kelemahan. Ya, jadi kita harus mobil. Jadi si Nana ini waktunya sudah 3 menit lagi. Ya, bentar, mungkin Ibu Yanti mau memberikan semacam kesimpulan kali ya. Bu Ruli bisa menambahkan? Bu Ruli bisa menambahkan? Ya itu dia Bu Ruli bisa membantu. Oh, enggak, jelas saya nggak bisa Bu, itu sosiolinguistik yang sangat dalam. Ya, jadi gesture itu kan beda-beda di masing-masing kebudayaan punya apa ya, punya tata cara sendiri untuk gesture ya Bu, untuk komunikasi. Iya. Ya, Bu. Apa ya? Ini untung tadi bersyukur kita hari ini bisa mendapatkan penjelasan dari Bu Ama, jadi kita mengetahui bahwa tidak semua tidak semua orang itu punya tata cara yang sama untuk mengungkapkan sesuatu gitu ya Bu. Jadi kita harus mempelajari dulu seperti apa kebudayaan di sana gitu, supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Tapi juga sebenarnya bagus juga kalau misalnya maksudnya gini, jadi kita juga jadi tidak tersinggung. Mungkin ada orang yang memberikan gesture yang berbeda, kita tersinggung. Harusnya kita udah nggak tersinggung lagi nih, apalagi kita yang udah mendengarkan paparan dari Bu Ama nih, kita udah mengerti gitu. Oh iya, orang-orang beda-beda ternyata. Jadi buat kita ya bersyukur yang sudah mengikuti sesi hari ini, kita bisa mengetahui bahwa komunikasi di berbagai budaya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya orang komunikasinya beda, nanti kita pergi ke tempat-tempat lain misalnya, kita jadi bisa begitu di sini kita bisa lebih ya. Ya, sepertinya itu Bu. Yang saya silakan. Baik, iya. Baik, terima kasih Bu Ruli karena dari Makassar nggak bisa tersambung. Tentu bahwasanya bahasa tubuh tadi penting juga walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap bisa mempelajari baik lewat internet dan Google. Nanti kita tanya Mbak Google lagi karena narasumbernya, atau bisa chatting. Iya, kita chatting narasumber, bisa ada nomor telepon, nanti difasilitasi lewat WA. Nanti saya sampaikan di teman-teman. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang telah hadir. Ya, saya kembali bacakan. Terima kasih. Di sini ada Pak Rizky, ada Reza, Bu Idaria. Terima kasih Bun bisa bergabung di kami. Bu Ina, Bu Leli Novia, Pak Lutfi, Bu Ririn ya, Bu Ina yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih perantaranya kepada kami kelompok 15 jingga. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dalam paralel 2 sesi ini bisa menambah wawasan pengalaman kita bersama. Syukur bisa teraplikasi dengan kemampuan dan potensi kita masing-masing ya. Terima kasih, saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Ruli selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Zuyanti yang sudah membawakan presentasi tadi ya, menjadi moderator dari Ibu Ama, yaitu mengenai Body Language and Daily Communication. Ini adalah presentasi yang kedua. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berpartisipasi selama 2 sesi ini berurutan. Ya udah pegel kali ya Bapak Ibu ya, tapi moga-moga 2 materi kita yang sudah kita ikuti pada hari ini bisa menambah wawasan kita supaya menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Nanti di waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi untuk sharing-sharing dalam materi-materi yang lain. Mungkin itu saja, kita selesai saja ya. Sepertinya kita tutup saja kita pada pagi hari pada siang hari ini dengan harapan semoga Bapak Ibu semua sehat,
ya, dan bagi Bapak Ibu yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga nanti bisa tetap sampai selesai, sampai berbuka dengan baik. Nanti ya lancar puasanya Bapak Ibu, dan lancar terus sampai Lebaran nanti. Demikian dari kami. Amin. Yang hari ini semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.